Hai semuanya, jadi di sini saya akan memaparkan analisis komunikasi politik atas dua fenomena besar yang terjadi pada awal 2026 kemarin. Yang pertama, intervensi militer Amerika Serikat ke Venezuela. Yang kedua, demonstrasi nasional di Iran akibat krisis ekonomi. Baik, di sini saya akan membahas case pertama, yaitu invasi militer Amerika Serikat ke Venezuela. Pada 3 Januari 2026, Presiden Donald Trump memerintahkan serangan militer ke Venezuela dalam operasi yang dinamakan Operation Absolute Resolve. Tujuan utama menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya. Menurut laporan, serangan udara pada fasilitas militer dilakukan dan Maduro berhasil ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat. Nah, dalam komunikasi politik, fenomena ini bisa dianalisis melalui beberapa konsep. Ada aktor dalam komunikasi politik. Ada siapa saja? Yang pertama, Presiden Donald Trump. Sebagai pemimpin politik utama yang menyampaikan pesan, membentuk narasi kebijakan luar negeri, dan melakukan framing terhadap tindakan militer ini sebagai keputusan berani untuk demokrasi dan keamanan. Yang kedua, pemerintah Amerika Serikat. Sebagai pengirim pesan kebijakan, politisi komunikator yang memutuskan operasi militer dan melakukan kampanye internal serta eksternal. Yang ketiga, ada Nicolas Maduro dan pemerintahan Venezuela. Sebagai pihak yang dikomunikasikan serta dibingkai dalam narasi rezim otoriter. Dan yang keempat, ini ada opini publik global dan komunikasi internasional di PBB atau organisasi lain, berfungsi sebagai audiens yang menerima dan menginterpretasikan pesan. Dalam kasus ini terdapat konsep komunikasi politik. Ada framing. Jadi, Trump mungkin membingkai operasi ini sebagai misi pembebasan rakyat Venezuela dari rezim otoriter dan kekerasan untuk membangun dukungan. Namun, media lain bisa memframingnya sebagai tindakan imperialistik atau pelanggaran hukum internasional. Ada agenda setting juga, jadi Trump dan pemerintah Amerika Serikat ini mencoba menjadikan intervensi ini sebagai isu utama media Amerika Serikat di awal 2026 untuk memperkuat citra kepemimpinan keras dalam negeri dan luar negeri. Political messaging dan strategi naratif. Nah, di pidato pers Trump ini kemungkinan besar menggunakan retorika kuat untuk membentuk opini bahwa tindakan militer ini diperlukan, menghubungkan isu narkotrafik, demokrasi, dan keamanan regional. Jadi, ini bukan hanya sekedar operasi militer, tetapi sebuah kampanye komunikasi politik global di mana pesan, pemaknaan, dan citra menjadi bagian dari strategi politik untuk mempengaruhi persepsi publik. Oke, kita masuk ke case kedua. Ini demonstrasi di Iran sejak 28 Desember 2025. Sejak 28 Desember 2025, Iran mengalami gelombang demo besar-besaran dan mogok dagang yang dipicu oleh krisis ekonomi, seperti inflasi tinggi dan nilai rial jatuh drastis. Aksi ini awalnya bermula dari penutupan toko-toko di Grand Bazar, Tahran, dan kemudian menyebar ke puluhan kota lain. Nah, dalam kasus ini tentunya ada perspektif komunikasi politik. Ada aktor. Nah, aktornya ini siapa aja? Yang pertama ada masyarakat sipil atau pedagang, pekerja, mahasiswa sebagai kelompok yang menjadi pengirim pesan melalui demonstrasi, slogan, dan simbol politik. Kedua, ada pemerintah Iran dan pasukan keamanan Iran sebagai dekoder pesan protes. Mereka menyampaikan respon melalui retorika resmi dan tindakan represif. Ada media nasional dan sosial media memainkan peran sebagai saluran pesan yang memperluas suara demonstran atau menyiarkan narasi pemerintah. Yang keempat,
Ada komunitas internasional dan media luar negeri menyebarluaskan info global dan membentuk opini global. Jadi di dalam kasus ini ada konsep komunikasi politik, ada political expression, protes sosial sebagai bentuk komunikasi politik yang kuat ketika publik menyampaikan ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan legitimasi rezim. Ada collective framing. Jadi demonstran memfilter pengalaman mereka ke dalam narasi yang lebih luas yang menuntut perubahan sistemik, bukan sekedar solusi ekonomi. Ada media dan digital communication. Viral video dan unggahan di media sosial mempercepat penyebaran dan framing protes sebagai konflik antara rakyat dan rezim yang mengekang kebebasan. Jadi kesimpulannya, aksi ini bukan sekedar reaksi terhadap ekonomi, tetapi telah menjadi bentuk komunikasi politik yang mengekspresikan ketidakpuasan terhadap rezim dan tuntutan perubahan struktural. Jika saya bagian dari pemerintah Iran, mungkin saya akan melakukan beberapa pendekatan komunikasi politik yang efektif. Di antaranya seperti 1. Dialog terbuka dengan para pemimpin demonstran. Jadi menunjukkan komitmen untuk mendengarkan dan memasukkan suara publik ke dalam kebijakan. Dan melakukan reformasi komunikasi publik yang transparan. Jadi menyampaikan langkah-langkah kebijakan melalui media massa dan sosial media dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kesimpulan akhir di case pertama, ini peristiwa Venezuela menggambarkan bagaimana komunikasi politik tingkat negara dipakai untuk membentuk narasi dan memengaruhi dukungan publik atas kebijakan luar negeri. Kesimpulan akhir di case kedua, demonstrasi di Iran ini menunjukkan komunikasi politik dari bawah ke atas. Ketika masyarakat tidak puas, memanfaatkan ruang publik dan media untuk menyampaikan tuntutan politik. Sekian dari pemaparan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.